Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanusna dari kelas 4 D3 Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi yang bernama MyMovie. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar dari film. Filmnya seperti film barat, film apapun seperti kartun juga banyak sana. Nah, di sini untuk aplikasi itu memiliki fitur untuk melakukan pencarian. Kemudian untuk menampilkan detail film mengenai judulnya, tanggal rilis, kemudian sinopsis dan sebagainya. Nah, untuk aplikasi ini datanya itu diambil dari web TMDB API, di mana web tersebut menyediakan data API dari film tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuatan proyeknya. Nah, sini untuk membuat proyek awal kita menggunakan terminal perintah melalui terminal. Nah, di sini teman-teman perlu masuk ke folder yang ingin menjadikan proyek tersebut. Nah, sini saya akan masuk ke proyek mengenai video. Ini kesalahan di pemetikan Rock video. Oke, nah di sini kita masukkan perintah untuk membuat project router. Saya langsung pastikan saja. Nah, di sini untuk perintahnya itu router klik strip org id.ac.id.polnap. Nah, di sini ID-nya itu ID merupakan punya dari polnap. Nah, kemudian di sini strip platform Android, kemudian strip description, kemudian di sini MyMovie dengan tanda petik 2. Kemudian di sini nama project kita. Nama project ini bebas ya. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri dengan nama aplikasinya. Setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai selesai pembuatan projectnya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan langsung masukkan kode program yang sudah tersedia. Tetapi untuk file kode program ini perlu dilakukan revisi ya, karena masih bawaan standar. Nah, jadi di sini saya akan mempercepat video mengenai pemasukan kode programnya. Baik, selanjutnya sini saya akan membahas mengenai perbaikan pada file-file yang ada di project MyMovie ini. Sini terdapat 5 file. Salah satunya di main.dat. Ini dia hanya untuk memanggil file lain untuk melakukan running. Nah, di sini kita sebelum kita masuk ke pembahasan untuk memperbaiki kode programnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang ingin saya perbaiki atau penambahan fitur. Nah, yang pertama di sini kita akan memperbaiki method of coming pada file movies setelah pencarian dengan menerapkan full to refresh. Jadi user setelah mereka mencari film yang diinginkan, di sini kita akan menambahkan fitur full to refresh.
dimana user tidak harus mengklik tombol back, tapi hanya menggulirkan ke bawah, layar ke bawah. Jadi dia akan otomatis merefresh ke tampilan awal. Nah, kemudian sini kita akan melakukan implementasi summary pack. Nah, summary pack ini nantinya akan berada saat akan dijalankan saat user membuka aplikasi. Nah, saat aplikasi memuat data, dia akan menampilkan epic summary. Nah, kemudian sini saya akan menambahkan rating pada film dengan ikon bintang ya. Kemudian sini saya akan memberikan cara untuk mengubah nama aplikasi, baik itu manual ataupun secara prompt. Dan juga di sini juga sama untuk kedua ini, bisa menggunakan manual ataupun menggunakan prompt. Nah, di sini saya akan memberikan cara juga mengubah ikon aplikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, perbaikan pada file HTTP helper. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keempat import ini. Nah, fungsi dari file ini sebagai helper untuk melakukan request HTTP ke API dari movie database atau TMDB, yang dimana mengambil film yang akan datang dan mencari film berdasarkan judul. Nah, keempat import ini, yang pertama import.io digunakan untuk mengecek status HTTP, apakah HTTP tersebut sudah bisa digunakan atau belum. Nah, kemudian sini ada import package HTTP. Nah, HTTP ini digunakan untuk mengirim request ke internet. Nah, untuk import.convert ini digunakan untuk mengubah response JSON menjadi map atau list. Kemudian di sini juga untuk file HTTP helper ini melakukan import kelas dari kelas movie dari file movie.dot. Nah, langsung saja sini kita akan bahas pada kelas HTTP helper. Nah, HTTP helper ini terdapat 5 variabel yang berfungsi untuk menampung link dari API. Nah, untuk API ini kalian bisa dapatkan di web TMDB movie ya. Di sini kita masuk TMDB API. Nah, di sini kalian harus melakukan daftar atau registrasi. Nah, setelah kalian registrasi, di sini kalian hanya perlu untuk mencari data-data yang kalian inginkan dengan mengambil API-nya. Setelah kalian dapatkan API ini, kalian dapat melihat data-data yang sangat banyak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk URL ini merupakan kunci untuk akses ke API-nya. Lalu untuk URL base ini sebagai root URL endpoint-nya. Nah, kemudian untuk coming ini untuk endpoint untuk file yang akan datang. Jadi dia bisa saja null ya, ataupun filenya kosong. Nah, kemudian untuk URL language ini menentukan bahasa hasil dari yang dikembalikan. Nah, kemudian sini adalah API-nya.
API dari daftar-daftar film yang ada di TMDb Movie. Kemudian di sini terdapat metode get upcoming. Nah, metode ini berfungsi untuk mengambil daftar film yang akan datang dari API TMDb. Nah, di sini saya perlu memperbaiki untuk HTTP respon dan pada bagian var markshot ini. Di sini untuk HTTP get ini perlu kita tambahkan versi yang terbaru yang support terhadap router versi terbaru, karena untuk ini versinya tidak support terhadap kurang support terhadap dengan router terbaru. Nah, di sini kita tambahkan yuri.parse. Nah, sini kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan ini, di bagian ini juga kita tambahkan setelah itu pada bagian ini kode untuk mengecek status pada HTTP apakah sudah oke atau belum. Nah, di sini pada return ini mengalami error. Return ini menggunakan null. Nah, untuk mengatasinya di sini kita ganti null menjadi kurung siku ya. Kurung siku. Nah, fungsi dari kurung siku ini untuk menghindari error saat list mengalami kosong atau listnya kosong ya, list dari data movie tersebut kosong. Nah, pada bagian ini juga kita pada method find movies ini di bagian HTTP respon ini kita juga ubah seperti yang di atas. Nah, kemudian di sini juga kita ubah dengan menggunakan kurung siku ya. Nah, jadi untuk bagian yang mengalami error tersebut hanya pada import package ini dan juga pada bagian ini ya, jadi ada kesalahan. Nah, sini untuk kita memperbaiki error ini kita hanya perlu mengimport package-nya. Sini kita pergi ke terminal, kemudian pergi ke folder projectnya, kemudian kita masuk ke project MyMovie ini. Nah, setelah kita masuk, kita mendownload package ini, yaitu dengan perintah bluetooth pub add http, lalu enter. Kita tunggu untuk proses downloadnya ya. Nah, sini kita tunggu sampai dia merefresh.
Setelah itu, dapat kita lihat sini untuk package-nya tidak lagi mengalami error dan sudah terdownload. Selanjutnya kita pergi ke main.dat. Main.dat ini hanya dia mengimport package dari Flutter, kemudian mengimport mobilis, kelas mobilis dari file mobilis.dat. Kita next ke movie detail. Pada movie detail ini digunakan untuk menampilkan detail film yang dipilih oleh pengguna dengan tampilan utama aplikasi MyMovie. Yang pertama di sini dia mengimport package Flutter material, kemudian mengimport kelas dari file movie.dat. Di sini terlanjut ke kelas movie detail. Kelas movie detail ini adalah widget stateless karena tidak ada data yang berubah saat pengguna melihat detailnya. Kemudian di sini terdapat variabel movie yang berguna untuk sebagai objek yang dikirim dari list utama berisi informasi dari satu film. Kemudian di sini terdapat imgpad. Imgpad ini imgpad ini merupakan pad dasar untuk gambar film dengan resolusi besar sebesar 500 dari TMDB API. Kemudian sini terdapat method wheel. Method wheel ini menggunakan untuk mendapatkan tinggi layar yang digunakan agar gambar menyesuaikan proporsinya ukuran dari gambar-gambar film tersebut. Selanjutnya sini kita harus melakukan perbaikan pada widget ini. Sini kita perlu menambahkan tanda seru pada movie faster part-nya, dan juga untuk bagian method scaffold ini juga kita berikan tanda seru pada bagian movie.title dan juga movie.overview, yang dimana tanda seru tersebut berfungsi untuk memberitahukan bahwa nilainya nullable, ya. Artinya kita asumsikan bahwa nilainya tidak nol. Setelah itu kita masuk ke movie list. Selanjutnya di sini kita mau ke pembahasan pada file movie list .dat ini. Di sini dia menggunakan import package Flutter. Dia mengimport kelas dari http helper dari file http helper.dat, kemudian juga dari kelas movie yang ada pada kelas movie detail pada movie detail.dat. Di sini terdapat kelas movie list. Kelas movie list ini dia menggunakan stateful widget karena ada perubahan state ketika data film diambil dari API. Misalnya saat user melakukan pencarian dari nama film. Kemudian ketika user akan melakukan refresh, ya. Selanjutnya di sini pada bagian kelas movie list state ini terdapat dua yang mengalami error. Di sini karena belum terdapat nilai pada
variabelnya. Di sini kita pada bagian HTTP helper ini membagikan LED. Nah, kemudian untuk movie scone ini kita berikan nilai, yaitu nilai 0. Helper ini merupakan objek dari kelas HTTP helper untuk data film ya. Kemudian Movies Cone ini dia menampung jumlah dari filmnya. Nah, kemudian di sini terdapat list movies yang berfungsi sebagai list dari objek film yang akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini pada bagian override point instead ini merupakan untuk melakukan load film saat pertama dibuka, untuk melakukan loading saat film dibuka ya, aplikasinya dibuka. Nah, kemudian kita lanjut ke method build. Method build ini, pada bagian method build ini terdapat pada bagian pada programnya, yaitu ketika icon diklik icon short untuk pencarian itu, saat diklik maka short bar ini akan berubah menjadi text field ya, text field untuk menerima input dari user ketika mereka mencari nama filmnya. Nah, ketika user tekan tombol enter, maka sistem akan memanggil fungsi searching, fungsi dari search yang bertipe teks yang ini ya. Untuk selanjutnya itu pada bagian widget build ini terdapat kode program yang harus kita perbaiki atau perubahan, makan cukup waktu, yaitu memperbaiki atau menerapkan full to replace, kemudian mengimplementasikan summary pack, kemudian menampilkan rating movie. Nah, pada bagian tersebut kita percepat saja nantinya. Jadi sini saya akan mempercepat untuk penulisan kode programnya. Baik, di sini saya sudah menambahkan kode program untuk auto refresh, kemudian summary effect, dan juga rating ya. Nah, pertama di sini mengenai auto refresh. Nah, untuk auto refresh ini di sini dia lakukan refresh indikator ketika user menarik ke bawah, maka sistem akan memanggil fungsi dari initialize ini untuk melakukan reload film terbaru dari TMDB API. Kemudian fitur ini sangat bermanfaat bagi user karena setelah user melakukan pencarian, user akan melakukan kembali ke tampilan awal hanya dengan menggunakan full to refresh ini yang menggulirkan layar ke bawah ya. Nah, kemudian di sini ada penambahan
efek shimmer saat saat list ditampilkan ya. Saat list ditampilkan pertama kali atau kita melakukan refresh, maka akan menampilkan efek shimmer. Nah, dimana efek shimmer ini kita perlu mendownload package-nya ya. Package-nya itu yang bernama shimmer animation. Nah, kode ini didapat dari web Flutter yang bernama package shimmer ini. Nah, jadi saat loading mengalami true, maka list view list dari film tersebut akan muncul efek dari shimmer ini. Ketika list movie tersebut akan mengalami loading ya, mengalami pembuatan data yang disatukan dengan efek shimmer tersebut. Nah, kemudian untuk fitur rating, yaitu sini pada bagian return card ini pada bagian row sebelum dilakukan perbaikan, awalnya aplikasi ini menggunakan port, yaitu yang bertipe data teks, misalnya port 6.6 600. Kemudian sini kita mengubah ratingnya menggunakan icon bintang, kemudian disatukan dengan ratingnya. Rating tersebut diambil dari jumlah portnya ya, dari teks menjadi row, baris row ya. Nah, awalnya untuk subtitle ini dia menggunakan teks, tapi sini ganti menjadi row, sehingga agar rating film ini bisa ditampilkan dengan menggunakan icon bintang tersebut. Jika kita menggunakan teks, dia tidak dapat menampilkan icon. Jadi solusinya kita menggunakan row ini, sehingga visualnya lebih modern ya dan menarik untuk pengguna. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke movie.dart. Nah, dalam kelas movie ini terdapat struktur objek yang diterima oleh API. Yang pertama itu ID dari film tersebut, kemudian judulnya, kemudian rating atau vote, kemudian tanggal rilisnya, kemudian deskripsi dari film, dan juga gambar posternya. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan perbaikan, yaitu yang pertama kita ubah pada data-data ini, variabel-variabel ini. Pada bagian tipe datanya kita tambahkan tanda tanya. Fungsi dari tanda tanya ini karena data dari API bisa saja tidak tersedia ya, atau nol, karena Flutter nol seperti akan menolak data yang belum pasti. Sehingga dengan adanya tanda tanya ini, kita
kita bisa memberitahu pada sistem router bahwa properti tersebut bisa saja bernilai nol, ya. Nah, setelah kita tambahkan untuk bagian disk movie ini kita hilangkan saja untuk mempersingkat kodenya. Kalian bisa menambahkan disk, ya, sesuai dengan kemauan kalian, keinginan kalian. Untuk sini kan saya lebih memilih untuk menghapus disknya agar konstruktor langsung mengisi properti. Sebaiknya kalian menggunakan di sini, ya, tapi sini saya tidak perlu mengatur nilai ke variabel, ya, jadi saya menghapus disknya saja. Setelah itu pada bagian ini from JSON ini berfungsi untuk mengubah data dari API, misalnya map string ini, kemudian dynamic menjadi objek movie, ya, jadi objek movie yang digunakan saat parsing respon dari API. Nah, mungkin untuk perbaikannya sudah selesai. Di sini kita akan langsung melakukan running terhadap aplikasi MyMovie ini. Sini kita gunakan Edifier. Sini saya menggunakan Edifier. Jika teman-teman memiliki emulator dari Android Studio bisa saja. Sini saya lebih memilih ini karena emulator dari Android saya mengalami error, ya. Nah, sini kita running. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini teman-teman, untuk epic simmer tersebut yang dimaksud itu, nah ini, ya, epic simmer. Ketika kita refresh maka dia akan menampilkan epic simmer saat memuat data filmnya. Nah, kemudian di sini ketika kita klik, nah dia akan menampilkan poster, kemudian menampilkan deskripsinya yang ada di movie detail ini. Nah, setelah itu di sini juga menampilkan rating di sebelah tanggal rilis dari film tersebut. Sini ratingnya sesuai dengan HUD-nya, ya, dari seberapa banyak orang menonton ataupun menilai dari film ini. Sini kita cari. Nah, karena di sini untuk warna fontnya warna putih, sini kita ubah lebih dahulu untuk warna dari teks pencariannya. Nah, di sini kita ubah untuk teksnya menjadi hitam, lalu kita save. Sini sudah kita ubah warnanya. Sini misalnya kita cari namanya Minecraft, apakah ada? Cari di sini.
sedang mencari ya teman-teman. Mungkin datanya tidak ada atau sinyal yang sedang down. Ini kita cari yang lain saja ya. Sini ya. Ini filmnya ada ya. Kemudian kita cari film action. Apakah sini film action banyak ya dengan ratingnya. Mungkin itu kita refresh maka dia akan balik ke tampilan awalnya ya. Mungkin untuk fungsi dari atau isi dari aplikasi ini hanya sampai di sini. Selanjutnya kita melakukan perubahan pada cara mengubah untuk nama aplikasi dan ID aplikasi dan juga ikon dari aplikasinya. Nah, di sini kita masuk ke Android ya. Android sini masuk ke Android, pada bagian border F. Nah, kemudian di sini dia berada di untuk nama file itu nama dari aplikasi tersebut itu kita ubah pada bagian ini. Kita ubah berdasarkan nama filenya. Misalnya di sini kita ubah my movie save. Kemudian kita lihat di sini, dia harus di refresh terlebih dahulu teman-teman. Tapi sini kita ubah terlebih dahulu untuk ID dari aplikasinya. Nah, sini teman-teman untuk mengubah ID aplikasinya yaitu pada bagian ini ya. Pada bagian ini, jika kalian ingin membuat atau mengubah nama aplikasi dan juga ID aplikasi, kita bisa menggunakan cara perintah terminal yang di awal tersebut, di awal tadi ya. Itu kita mengubah melalui prompt, membuat awal aplikasi dengan ID aplikasi tersebut, kemudian nama aplikasinya. Jika ingin manual ya seperti tadi yang saya lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah untuk ikon dari aplikasinya. Yang perlu kita lakukan sini, kita membuat nama folder baru bernama aset. Di sini kita siapkan ikonnya. Di sini saya sudah menyiapkan ikon dari aplikasinya yang saya buat dari icon kitchen di web icon kitchen seperti view sebelumnya. Nah, sini kita masukkan ke dalam aset. Nah, setelah itu kita masuk ke obspec YAML. Pada bagian ini ini kita copy, kita masukkan ke YAML ini. Letaknya
Nya di Depensia Subrata SPK. Sini ya. Setelah itu kita masukkan kode selanjutnya, yaitu Pluto icon ini ya. Pluto icon ini kita masukkan, kita letakkan di bawah ini. Di sini kita perlu membuat folder icon lagi ya. Kesalahan. Oke, sini kita pindahkan ke icon. Oke, setelah itu kita lakukan untuk kita masuk ke main.nya terlebih dahulu. Di sini ke main.net, kemudian di view, masuk ke terminal. Paket dari run footer launcher iconnya. Di sini kita harus mendownload package-nya terlebih dahulu. Setelah kita bahas download, sini kita butuh puppet lagi untuk refresh-nya. Nah, setelah selesai, di sini kita melakukan running lagi. Kita pergi ke main.dot dan kita running. Kita tunggu sampai ikonnya berubah. Di sini sepertinya sudah berubah ya teman-teman. Kita cek. Nah, di sini berhasil berubah ya. MyMovie dengan logo video ya. Oke, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan untuk mengenai aplikasi MyMovie. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penjelasan mengenai project ini. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.